Ini mobil ayah. Aku mau pulang ke rumah ayah. Seru nggak hari ini? Iya, Ayo main setiap minggu ke depannya. oke. Ayah, Ayah, Siu-siu ada apa? Ayo pergi. Ayo pergi. Paman dan Bibi, ini buat kalian dari belanja kami. Coba lihat, suka nggak? Oh, kenapa beli ini? Kalau butuh apa-apa kami bisa beli sendiri. Kalau nggak butuh, bukannya mubazir? Bibi, coba deh sepatu ini. Coba pakai dan jalan-jalan nyaman banget. Aku punya banyak sepatu. Ya bisa dikembalikan besok. Kamu harus coba sepatu ini. Kalau nggak suka, besok aku kembalikan, oke? Apa? Sepatu ini kelihatannya bagus. Lumayan nyaman. Juga nggak licin. Pak, ini buat pria. Aku bilang Junsheng. Luo Zijun. Kamu harus ngobrol baik-baik sama dia. Gimana bisa ngurus anak kayak gini? Ada apa ayah? Ayo main. Ada apa ayah? Junsheng Zijun dulu nggak kayak gini. Nggak tahu kenapa hari ini, dia kayak orang mabuk. Cuma Ping Er mau main di sini sebentar. Tapi dia nggak mau. Dia langsung bawa pergi. Kamu bilang, kan kita masih di sini. Jika mereka berada di rumah sendirian, aku tidak tahu betapa buasnya mereka akan menjadi. Junsheng, meskipun kalian sudah bercerai. Tapi Ping Er tetap cucuku. Dan anakmu. Kamu tidak bisa begitu saja mengabaikannya. Kamu tetap harus menanyakan kabarnya. Menurutku mungkin seperti ini. Dia sangat terburu-buru membawa Ping Er pergi. Mungkin dia takut malu. Itu juga bisa dimengerti. Mintalah Ping Er datang lebih sering untuk bermain di masa depan. Dan dia akan terbiasa. Ayah. Papa. Ling benar. Aku minta maaf padamu. Ini salahku. Aku agak pemarah hari ini. Tapi itu karena kamu tidak bekerja sama denganku, benar kan? Bukankah kita seharusnya pulang lebih awal? Masih hujan deras di luar. Kamu basah kuyup karena hujan dan menolak mandi. Kalau kamu sakit, kamu tidak akan bisa sekolah selama beberapa hari. Suhu air di kamar mandi kita panas dan dingin bergantian. Itulah sebabnya kamu mudah sakit. Mandi ayah tidak akan membuat sakit. Bulan depan aku akan membeli pemanas air yang lebih baik. Nenek juga akan membuat jus untukku. Tapi kamu tidak mau. Aku tidak menolak. Tentu saja lebih baik makan buah segar daripada minum jus. Itu bergizi. Tapi jus itu enak. Dan ayah tidak perlu repot di bus atau kereta bawah tanah. Kamu hanya perlu bersabar dan bertahan sebentar. Tapi Bu, ini awalnya rumah kita. Ini tempat kita tinggal. Aku beri kamu sebuah contoh. Seperti kamu kehilangan sesuatu secara tidak sengaja. Tapi orang lain yang menemukannya dan menolak untuk mengembalikannya. Ketika kamu meminta kembali, dia bilang itu salahmu karena kehilangannya.
Apa yang harus kita lakukan? Kita hanya bisa bekerja keras untuk menghasilkan lebih banyak uang, untuk membeli yang lebih baik, dan ingatkan dirimu untuk tidak kehilangannya lagi lain kali. Benar kan? Apakah lebih baik bertemu orang ini atau melewatkannya? Tidak masalah. Dan bahkan siapa orang ini tidak penting. Yang penting adalah, aku akan mulai menerima orang lain. Cerita tentang aku dan kamu. Selesai mulai sekarang. Yang disebut berbalik adalah pantai. Seharusnya seperti ini. 10 tahunmu juga 10 tahunku. Selamat tinggal. Selamat tinggal. Hahaha. Luo Zijun. Halo Luo Zijun. Aku Jin Wan Quan dari Departemen Penjualan Mall. Kamu mungkin tidak mengenalku, tapi aku mengenalmu. Kamu tidak bisa mendapatkan taksi di jalan ini kan? Apakah kamu pergi bekerja? Naik mobilku saja. Ah, tidak. Aku akan naik taksi. Tidak, terima kasih. Tidak ada taksi di jalan ini. Aku tahu. Aku lewat sini setiap hari. Maaf merepotkanmu. Tidak apa-apa. Aku juga pergi bekerja. Ayo pergi. Apakah kamu sedang dalam perjalanan? Aku sedang dalam perjalanan. Terima kasih. Maaf merepotkanmu. Mobilnya agak berantakan. Terima kasih atas kerumitannya. Oh, tidak apa-apa. Aku lewat jalan ini setiap hari. Silakan. Tidak, maksudku. Aku tidak menyangka akan ada begitu banyak kemacetan hari ini. Apakah kamu tinggal di sekitar sini? Ya, aku tinggal di belakang sini. Aku pernah melihatmu. Aku pernah melihatmu menunggu bus di sini. Aku tidak punya keberanian untuk menyapamu. Anak saya sekolah di sini. Saya antar dia ke sini setiap hari, lalu naik bus ke kantor. Oh, kalau begitu kita sebenarnya lewat jalan yang sama. Kamu bisa naik mobil saya mulai sekarang. Enggak. Cuma hari ini macet banget. Biasanya tidak seperti ini. Saya bisa naik bus tepat waktu. Sebenarnya saya nyetir sendirian. Sama saja untuk kalian berdua. Kita bisa ngobrol di mobil kan? Kamu tidak perlu berdesak-desakan di bus. Ini situasi yang saling menguntungkan. Tidak merepotkan. Selain itu susah parkir di gerbang sekolah. Menunggu seperti ini tidak mudah kalau polisi lalu lintas datang. Kalau ketemu langsung aja naik. Sama-sama. Gratis jadi ambil saja. Hahaha. Macet lagi. Ya. Halo, pesanan takut Anda sudah siap. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Permisi. Apakah Bapak Jin Wan Quan ada di sini? Oh, tunggu sebentar. Lau Jin ada yang nyari kamu. Oh, siapa? Hei Xiaolu. Kenapa kamu di sini? Masuk dan duduklah.
Enggak, saya tidak akan masuk. Saya harus kembali bekerja. Saya naik mobilmu pagi ini, lalu beli beberapa camilan. Kamu bisa berbagi dengan rekan kerja. Cuma numpang mobil. Kamu tidak perlu terlalu sopan di antara rekan kerja. Enggak. Kalau nanti lapar, jadikan saja sebagai camilan sore. Kamu bisa cek. Saya duluan ya. Dah. Oh, terima kasih. Lau Jin dia Luo Zijun. Luo Zijun sedang menunggu bus setelah mengantar anaknya. Dan ada kemacetan lalu lintas. Aku bilang kamu bisa naik mobilku untuk pergi kerja bersama. Kita berdua punya anak. Apalagi yang bisa kamu katakan? Apa salahnya punya anak? Sulit sekali baginya merawat seorang anak sendirian. Kamu pasti suka sama dia. Maksud kamu apa? Aku pikir dia orang yang baik. Kamu pasti tertarik dengan ketampanannya. Dia memang tampan. Tapi dia orang yang baik. Hei Jin. Kamu tidak bisa tahu hati seseorang. Kamu orang yang jujur. Kamu harus berhati-hati dengan wanita. Terima kasih Lau Liu. Cepat suruh dia tutup mulutnya. Oke, mari kita bagikan ini dengan semua orang. Terima kasih, Jin. Tinggalkan satu potong untukku. Oke. Hei, tutup mulutmu. Xiao Luo Hei, kebetulan sekali. Kamu pulang kerja? Ya. Biar aku antar kamu. Tidak usah. Aku tidak buru-buru, kamu saja duluan. Sekarang ada kemacetan. Kamu mau menjemput anakmu? Ya. Kalau begitu jemput mereka lebih awal, supaya anaknya tidak menunggu di sana. Tidak. Oh. Jangan sungkan. Ya, aku benar-benar minta maaf. Jangan pedulikan mobilku yang tua. Terima kasih. Jangan sungkan. Oke. Sangat praktis kan? Kamu tidak ada acara nanti? Tidak apa-apa. Tidak mengganggumu. Tidak masalah. Xiao Luo, kamu bisa pakai mobilku untuk pergi dan pulang kerja. Aku yang akan bawa kuenya. Jangan terlalu sopan lain kali. Aku tidak bisa pakai mobilmu gratis-gratis. Jarak yang aku tempuh sama saja mau kamu pakai mobilku atau tidak. Aku akan tetap menyetir kalau kamu Sayang tidak pakai kalau mobilku. Tidak dimanfaatkan. Bagaimana kalau begini? Kamu bisa biarkan aku membagi sebagian biaya bensin dan biaya parkir. Dengan begitu aku akan merasa lebih nyaman. Dengan cara ini kamu bisa hemat uang dan lebih praktis buat aku. Ini menguntungkan untuk kita berdua, oke? Bicara soal uang itu membosankan. Aku bukan supir taksi, haha. Kalau begitu aku tidak bisa pakai mobilmu. Hei kamu. Kamu traktir aku makan malam. Oke, sekarang kita sudah beres. Oke. Jangan menolak. Pakailah mobilku. Sudah dipiriskan. Hei, terima kasih. Baiklah besok. Besok aku akan jemput kamu di gerbang sekolah. Oke. Hei Tai. Dah. Wow. Li Rui. Sekarang kamu sudah siap sebagai seorang investment banker. Tidak. Kudengar kamu sudah menjadi pemimpin di industri ini. Jadi aku harus menyesuaikan dengan spesifikasimu. Ini adalah reuni kelas. Tidak masalah lain, kali aku akan menyesuaikan dengan spesifikasi reuni kelasmu. Hahaha. Sudah hampir waktunya. Ayo pergi. Ayo pergi. Terima kasih. Oh, aku akan melakukannya sendiri. Hey Richard, hi Kellen.
APA kabar. Temannya baik. Apa yang kamu lakukan di sini? Temanku Tony. Hai. Oke, selamat makan. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Hah, kamu baru saja kembali dari luar negeri. Bagaimana kamu kenal Manner di sini? Oh, Max dan Kevin. Kami saling kenal ketika kami di Amerika. Dia baru saja dipindahkan kembali. Mengapa kamu kembali padahal kamu sukses di Amerika? Untukmu. Jika kamu tidak percaya padaku, anggap saja ini untuk karierku sendiri. Kamu tahu ketika aku baru lulus dari Princeton, aku mengerjakan proyek dengan beberapa teman sekelas. Awalnya sangat buruk. Kami pergi menemui investor Ventura satu persatu. Kami ditolak berkali-kali. Jadi, yang paling tidak kusukai adalah ditolak oleh orang lain. Untungnya kerja keras membuahkan hasil. Akhirnya sebuah perusahaan berinvestasi puluhan juta dolar di perusahaan kami. Nah, sekarang perusahaanku sedang berada di jalur yang benar. Jadi kali ini aku kembali. Aku berencana melakukan sesuatu yang menurutku lebih bermakna. Lama tidak berjumpa. Kamu masih sama giginya seperti dulu. Haha, kamu ambisius. Jangan kira aku seorang workaholic. Aku menghabiskan sekitar sepertiga waktuku setiap tahun untuk bepergian. Jadi aku sangat mahir dalam menyelam. Dan ski aku sangat mahir dalam hal itu. Aku ingin menghasilkan uang dari seluruh dunia. Dan menikmati keindahan dunia. Ini mungkin perbedaan antara aku dan orang lain. Haha. Majalah seharusnya mewawancaraimu dan menjadikanmu panutan dalam hidup. Kamu benar-benar menebaknya. Bulan lalu di Paris. Aku baru saja melakukan wawancara dengan sebuah majalah. Hahaha. Aku pergi ke Paris sekitar 7 atau 8 kali setahun. Sejujurnya, aku tidak akan tersesat bahkan dengan mata tertutup di Paris. Ya, Ketika saya pergi ke Paris bulan lalu, saya membelikanmu sebuah hadiah. Bukan sesuatu yang mahal, hanya untuk menunjukkan rasa terima kasihku. hadiah kecil ini benar-benar terlalu berharga. Kita tidak perlu begitu sopan satu sama lain. Li Rui, kamu bisa membawanya kembali. Saya pasti tidak akan menerimanya. Kita sudah lama tidak bertemu. Simpan saja dan berikan pada orang yang membutuhkannya. Kita sudah lama tidak bertemu. Jangan bersikap sopan padaku. Aku benar-benar tidak sedang bersikap sopan. Aku benar-benar tidak membutuhkannya. Cukup bagi kita untuk mengobrol sebagai teman sekelas lama. Hanya mengobrol dan mengejar kabar sudah terasa menyenangkan. Tidak perlu menggunakan barang-barang mahal seperti itu untuk dekorasi. Kamu lupa apa yang aku katakan padamu. Aku tidak suka ditolak oleh orang lain. Lalu aku berkata, bukankah kamu pernah ada di majalah? Kamu memiliki kualitas hidup yang tinggi, dan tidak ada yang mewawancaraimu? Lalu dia bilang kita sangat saling memahami. Ketika saya berada di Prancis, sebuah majalah benar-benar mewawancaraiku. Saya merinding seluruh tubuh. Lalu dia mengeluarkan sebuah hadiah dan berkata, ini adalah gelang Cartier yang saya bawa dari Prancis. Gelang Cartier. Yah, ahaha. Dan dia berkata dengan tegas bahwa, kamu harus menerimanya. Aku benci ketika orang menolakku. Hahaha. Izinkan aku memberitahumu. Bukankah dia selalu congcong nanian MU? Bukankah dia seperti ini sebelumnya? Aku tidak melihat potensinya sejauh itu sebelumnya. Ya. Bagaimana dengan gelang itu? Apa kamu mengembalikannya padanya? Tentu saja aku tidak bisa menerimanya. Harganya puluhan ribu yuan. Sekarang sangat populer. Banyak orang memakainya. Aku tidak berani menerimanya. Orang yang memberimu hadiah puluhan ribu yuan saat pertemuan pertama tidak sejalan denganku. Aku benar-benar tidak berani menerimanya. Kita tidak berada di channel yang sama. Siapa yang berada di channel yang sama denganmu? Orang-orang seperti ini, mereka sukses dalam karir dan bisa menghasilkan uang, dan mau mengeluarkan uang untukmu. Mereka langsung membelikanmu Cartier begitu bertemu. Kalau aku punya salah satu dari ini, aku akan mati tanpa penyesalan. Anjing, aku tidak sedang membicarakanmu. Kamu sudah melihat terlalu banyak hal bagus, dan kamu bingung. Tidak bisakah kamu membedakan siapa yang berada di channel yang sama dengannya? Li Rui menghabiskan puluhan ribu yuan untuk sebuah gelang. Untuk menyenangkannya, itu membosankan. Hihan menghabiskan puluhan ribu yuan untuk membeli ikan dan memotong 2 iris untuk dimakan di restoran Jepang. Itu disebut berkelas. Tapi Nona Tang, di dunia ini, untuk menemukan orang kedua seperti Hihan, dan begitu menggemparkan dan menggemparkan orang aneh, masih unik. Haha. Bukan hanya membeli ikan dan memakannya dengan puluhan ribu. Setelah makan, bisakah kamu hidup selamanya? Siapa yang tidak waras? Hei, puluhan ribu yuan, bukan beberapa yuan, habis setelah dimakan.
Tahukah kamu, sekarang kamu bisa membeli mobil bagus dengan puluhan ribu yuan. Dan biar aku katakan, oke, berhenti bicara. Setiap orang punya nilai yang berbeda. Seperti apa yang kamu suka. Contohnya kamu datang terlambat ke sini dan membuat pangsit untuk keponakanmu dan membekukannya di kulkas. Menurutku, aku akan langsung membeli yang beku dari supermarket. Yang buatan sendiri lebih enak rasanya. Yang dari supermarket mahal dan tidak enak. Ngomong-ngomong, apakah pria itu bernama Lao Jin? Kenapa aku tidak membawakanmu sekitar 30 pangsit? Kenapa aku harus memberinya pangsit? Dia adalah hadiah dari Tuhan. Jangan lewatkan pria baik seperti ini. Kamu akan menyesal jika melewatkannya. Aku seorang ninfomania. Aku hanya menumpang dengannya. Itu hanya berarti dia orang baik. Bukan berarti dia lajang. Dia bercerai dan mencari pernikahan kedua, oke? Dia punya istri. Dia gila. Orang yang mengantarmu pulang pergi kerja setiap hari. 30 atau 50 yuan. Stop. Apa kamu mau menikah dengannya hanya karena dia baik? Menikah itu bukan seperti membeli kulkas. Tenang dan hemat energi. Dengan ruang besar kamu bisa membawanya pulang. Ini bukan membeli, ini memenangkan. Jika kamu benar-benar memenangkan kulkas, kamu tidak mau. Tidak mengambilnya itu bodoh. Kamu takut putus asa setelah bercerai. Takut tidak ada pria yang mau padamu. Dan takut kesepian seumur hidup. Luo Zijun, jika kamu benar-benar menjalin hubungan dengan jin tua ini, aku yakin kamu akan menyesal dalam 3 bulan. Zisun, jika aku kalah, aku akan memberimu gelang Cartier. Oh. Kamu bilang begitu. Kakak kamu dengar apa yang dia katakan? Kamu tunggu. Pasti lebih baik dari 3 bulan. Hahaha. Tertawa saja. Hahaha. Seberapa bahagia pun kamu tidak akan bertahan 3 bulan. Aku mau mandi. Aku akan menginap di sini hari ini. Zikun, kamu mau menginap di sini juga? Oh tidak. Aku harus membuat sarapan untuk adikku. Dan Bai Guang untuk sarapan. Siapa Bai Guang? Dia tidak bekerja dan tidak menghasilkan uang. Kenapa dia tidak tinggal di rumah untuk melayanimu? Aku benar-benar penasaran kamu bisa bertahan begitu lama. Bagaimana bisa ada hal seperti itu di dunia ini? Apa dia tampan? Atau dia punya kemampuan khusus? Ayolah, udah jangan main-main. Kamu mandi dulu. Kita berdua nggak bisa saling ngerti. Tapi bukan cuma aku yang kayak gini. Santai aja, kamu nggak bakal ngerti. Kamu bakal ngerti. Zijun, aku udah di depan komplek. Kamu nggak buru-buru? Zijun, aku udah di depan komplek. Kamu nggak buru-buru? Siapa? Lao Jin. Gimana dia tahu kamu tinggal di sini? Aku bilang ke dia kemarin. Waduh, aku ketahuan. Setiap hari kerja, ada mobil khusus jemput aku. Kira-kira aku harus kasih dia uang bensin nggak ya? Kalau nebeng mobil biasanya kasih uang bensin ke supir. Bodoh, kamu pikir mereka mau uangmu? Yang mereka mau itu kamu, oke? Hei, jangan lupa bawa pangsit. Nanti gelang Cartieremu hilang. Kamu bakal nyalahin aku. Hei Xiao Luo. Ping Er. Om, selamat pagi. Hei haha. Ini teman baikku Tang Jing. Oh halo. Aku Jin. Jin dari Huang Jinwan Sliang. Kemarin aku dengar kamu tinggal di komplek ini. Aku pikir, jadi aku bawa mobil ke depan, biar kamu nggak naik MRT. Oh makasih. Ayo naik mobil. Nih beng mobilku. Waduh. Kamu duluan aja. Aku ada mobil, aku nyetir sendiri. Oh oke. Oke, kami duluan ya. Zijun apa pekerjaan temanmu Nona Tang? Perusahaan konsultan. Perusahaan konsultan. Oh begitu. Consultant Macam APA. Kamu sangat kaya dan mengendarai BMW. Bukan jenis konsultan yang biasa kita bicarakan. Bagaimanapun itu jenisnya. Di perusahaan asing teratas.
di Lujia Zui, di area kantor mewah ini. Oh. Bagaimana kamu bertemu dengannya? Teman sekelas kuliah. Oh, teman sekelas kuliah. Kamu bisa menjaga persahabatan selama bertahun-tahun. Sungguh tidak mudah. Kurasa temanmu sangat mewah. Oh, aku benar-benar sedikit gugup. Seperti orang biasa seperti kita. Kita bahkan tidak bisa berhubungan dengan kelas elit ini. Haha, apakah aku terlalu banyak bicara? Bagaimanapun dia adalah temanmu. Tidak, Tidak pantas bagiku mengatakan itu. aku tahu itu sendiri. Ada jurang besar antara aku dan dia. Tidak aku. Aku tidak bermaksud begitu. Hei, sudah sarapan. Aku membeli beberapa barang. Mari lihat apakah ada yang bisa dimakan Ping Er. Kita semua sudah makan. Ping Er ate susu. Kamu bisa meminumnya. Ya, minum lebih banyak. Itu baik untuk kesehatanmu. Iya. Aku akan membawanya ke sekolah untuk diminum. Oke. Bawa semuanya. Benar kan? Ayo. Hahaha, Mengapa kamu tersenyum padaku? aku senang untukmu. Kamu bilang kamu sudah bercerai dan membesarkan anak sendirian. Akhirnya ada yang akan menjemput dan mengantarmu ke tempat kerja. Oh, itu cuma kebetulan searah. Semuanya dimulai dari kebetulan searah. Aku cuma gadis berusia 20-an yang polos. Sudah 2 tahun aku kerja di sini, tapi tak ada yang bilang, oh ada yang mau menjemput dan mengantarku. Aku pindah. Hahaha. Kamu datang agak terlambat. Tapi kita semua tahu bahwa manajer departemen penerimaan Jin adalah pria baik yang sangat dihormati. Kamu lihat kita suka makan makanan pedas saat makan di luar. Suatu kali aku sakit perut setelah makan. Jin bahkan menyiapkan obat perut. Takut perut kita tidak nyaman. Perhatian sekali. Haha. Kamu tahu sesuatu tentang masa lalunya? Aku bahkan tidak tahu apakah dia sudah menikah. Punya anak. Dia bercerai. Istrinya meninggalkannya saat hamil 3 bulan. Dia bahkan tidak mau anak itu. Jin memintanya untuk melahirkan anak itu dan melakukan apapun yang dia inginkan. Tapi istrinya menolak. Oh ya ampun. Lau Jin punya 2 rumah. Setelah bercerai, dia memberikan 1 rumah untuk mantan istrinya dan pria yang kemudian dinikahinya. Yah, sepertinya. Setiap orang punya sejarah sedih di hati mereka. Jadi dia orang baik. Dan punya hati yang baik. Ada orang yang ingin bersamanya. Tapi dia tidak menyukai mereka. Dan dia tidak menyukai mereka. Dan dia tidak akan pernah memanfaatkan orang lain secara ambigu. Dia seorang pria terhormat. Aku akan kerja sekarang. Hei, Mana Hee-han? di kantor. Dia minta kamu menunggu aku di pintu. Tidak, aku cuma mau bicara denganmu. Tanya. Ketika Zijun menjemput Ping Er dariku di akhir pekan. Orang tua saya bilang mereka sepertinya punya sedikit perselisihan. Aku tidak tahu apakah dia bilang sesuatu padamu. Aku tidak mengira dia tidak bahagia. Sekarang dia punya sedikit pengalaman dan tips. Dia punya sedikit pengalaman dan tips. Seharusnya dia lebih nyaman. Jangan berpikir bahwa kamu meninggalkannya. Hidupnya akan gelap mulai sekarang. Seseorang akan secara alami memperlakukannya seperti harta. Ini yang Chen Xin ajarkan padaku. Untuk pria dan wanita di daerah yang berbeda, dan kelompok usia yang berbeda dari pria dan wanita, mempunyai preferensi yang berbeda dalam rasa. Tapi kamu melewatkan 1 poin, yaitu pekerjaan. Sebenarnya kata sementara tidak lagi untuk meletakkan dasar. Tapi untuk bersantai, maka kesempatan praktis sangat penting. Di rumah, di kantor, atau di luar ruangan. Apa yang kamu tertawakan? Aku tertawa dengan efisiensimu. Chen Junsheng menyelesaikan PPT larut malam tadi. Kamu datang padaku pagi-pagi untuk meminta rasa bersalah. Di mana Chen Junsheng? Kenapa kamu tidak masuk? Dia ketakutan dan pergi. Dia harus cepat beradaptasi dengan operasi kecepatan tinggi dari kerjasama BNT kita.
Apakah kamu tidak pergi kencan tadi malam? Ya. Kamu bisa menyeimbangkan pekerjaan dan kencan. Bagaimana dengan lulusan Princeton? Itu hebat. Dia terlihat seperti orang yang sangat sukses. Tentu saja yang paling penting adalah dia sederhana dan jujur. Kami adalah teman sekelas, jadi kami secara alami punya banyak topik untuk dibicarakan. Kedengarannya bagus. Aku akan tunjukkan padamu ketika ada kesempatan. Review. Apa identitasmu? Aku sangat cerewet. Aku pasti akan mengatakan sesuatu yang buruk tentang dia. Aku akan mencari kesalahannya. Untuk menghindari memalukanmu. Sepertinya aku tidak akan. Selain itu dia adalah murid terbaik dari Princeton. Mungkin tidak menyukaiku. Kamu punya kecerdasan emosional yang lebih tinggi. Jika kamu pikir itu bagus. Dan pikir kamu bisa bahagia dengan orang ini untuk waktu yang lama. Kalau begitu bagus. Dalam kehidupan cinta. Ini tidak seperti membeli baju atau sepatu. Dan kamu tidak perlu bertanya pada orang lain, apakah itu terlihat bagus kan? Apa ini? Kamu menemukan masalahnya semalam. Dan kami memperbaiki masalahnya semalam. Ketika aku mengirimkannya padamu semalam, aku juga mengirimkannya ke Hihan. Dia meneleponku dan memintaku datang ke perusahaan segera. Kami bekerja bersama sampai 1 jam yang lalu. Untuk mengejar efisiensi kerja BNT. Dan tidak diremehkan oleh Nona Tang. Kami harus menjadi yang pertama. Dan bekerja sekuat tenaga. Aku tidak menyangka Hihan meneleponku di tengah malam. Secara logis, ini adalah pekerjaanku. Dia telah bekerja lembur tanpa tidur. Aku harus melakukan lebih banyak. Aku akan membawanya pulang untuk dibaca, dan aku akan memberikan feedback setelah membacanya. Aku selalu siap. Kamu benar-benar membuatku terkesan. Kuharap kamu tidak akan bermalas-malasan di masa depan. Aku selalu siap. Kalau begitu aku akan keluar dulu. Junceng perusahaan sedang mengadakan acara. Ada begitu banyak mainan yang tersisa. Biarkan anak-anak datang dan memilih beberapa mainan yang mereka suka. Keduanya adalah anak laki-laki. Mereka pasti akan menyukai hal-hal ini. Oke, aku akan menjemput Jiasin besok untuk memilih. Mungkin tidak bisa hari ini. Ping Er akan datang padaku akhir pekan ini. Selain itu, ibunya belum memutuskan apakah akan membiarkannya datang. Kalau begitu kamu bisa menjemputnya setelah kerja. Bagaimanapun kamu harus menunggu feedback Tang Jing di sini. Antar dia pulang di malam hari. Sebenarnya aku pikir, dibandingkan dengan anak Lin Lin, Ping Er mungkin lebih membutuhkan mainan ini. Atau dia membutuhkanmu untuk membawanya ke sini. Dan memilih mainan yang dia suka bersamamu. Aku mengerti. Tapi aku ada rapat jam 4.30 hari ini. Ini akan jam 8 atau 9 malam ketika selesai. Bagaimana kalau ini? Jika memungkinkan, saya akan pergi untuk menjemput anakmu. Kamu bisa menemaninya memilih. Lalu aku akan membawanya pulang. Itu bagus sekali. Saya akan menelepon Zijun. Terima kasih. Apa kamu mau diet lagi? Setiap hari kerja lembur. Jam berapa setelah makan malam? Minum Yakult untuk menghilangkan minyak. Kalau tidak semua lemak akan menumpuk di tubuhmu. Baiklah. Lau Jin, aku sudah menggunakan mobil kamu setiap hari akhir-akhir ini. Teman-teman sekantorku di mall sudah melihatnya. Dan mereka pasti bergosip. Yah, biarkan saja mereka bicara. Jangan berhenti menggunakan mobilku karena hal itu. Kita melakukan ini secara terbuka. Aku takut dengan APA yang bukan masalah ilegal. Bukan, aku merasa seperti sedang memanfaatkanmu dan menyusahkan dirimu. Itu tidak baik. Hei, turun dulu. Aku ada sesuatu untuk dikatakan padamu. Baiklah Ping An, tunggu sebentar.
Tunggu sebentar. Hei, Xiao Jie. Aku tahu apa yang semua orang katakan. Sebenarnya ketika mereka bertanya padaku, aku langsung memberitahunya. Aku suka padamu. Aku tidak merasa ada yang salah dengan mengakuinya. Sebenarnya aku sudah memperhatikanmu sejak pertama kali kamu datang ke toko. Semua orang tahu bahwa aku bercerai beberapa tahun lalu. Aku belum pernah berpikir untuk menikah lagi. Itu karena teman-temanku juga memperkenalkanku pada beberapa orang. Aku juga bertemu beberapa orang yang cocok denganku. Tapi aku tak pernah mantap untuk menikah lagi. Sejak aku bertemu denganmu. Sejak pertama kali aku melihatmu, meskipun kita tidak saling kenal, aku merasa kamu berbeda dari mereka. Aku harap dengan mengatakannya. Aku tidak membuatmu takut kan? Saya tahu kamu baru saja bercerai. Dan mungkin kamu belum siap untuk mencari orang lain. Tapi dengan cara ini, saya hanya ingin berada di urutan pertama. Saya bahkan tidak tahu harus berkata apa. Jika kamu ingin menemukan seseorang yang baik untuk hidup bersama, kamu bisa mengujiku. Untuk melihat apakah aku cukup pintar. Terima kasih Lao Jin. Terima kasih sudah sangat menghormatiku. Aku lebih dari itu. Ini adalah perasaanku yang sebenarnya. Jangan merasa terbebani. Kamu tidak harus membalas segera. Kamu harus mengambil mobilku. Kamu tetap pakai mobilku. Aku pasti akan menjemputmu setiap hari pada pukul 12. Jika suatu hari ada orang yang mau menjemputmu, dan kamu bersedia dijemput oleh orang lain, maka aku akan pergi. Terima kasih Jin. Sampai jumpa besok. Sampai jumpa besok. Ping Er sudah sampai di rumah turun dari mobil. Baiklah, Selamat tinggal Paman Jin. Selamat tinggal Paman Jin. selamat tinggal. Paman Yan. Chen Junsheng, bukankah kamu bilang akan menjemput Ping Er jam 6? Ya, tapi aku ingin menjemputnya lebih awal. Agar Ping Er bisa memilih mainan favoritnya. Tapi aku tidak menyangka rekan kerjaku. Kenapa wajahmu memerah? Kamu lajang sekarang. Meskipun kamu bercerai dan punya anak, tetap saja akan ada berbagai macam pria yang akan mengejarmu karena alasan tertentu. Ini hal yang normal. Tapi dibandingkan dengan cinta pertama dan pernikahanmu dulu, kali ini kamu harus lebih mengenal dirimu sendiri. Orang yang ingin kamu kencani, seperti apa dia? Cara dia hidup sekarang akan menjadi kehidupan masa depanmu. Secara umum, Aku tidak tahu seperti apa kehidupan masa depanku nanti. Energiku hanya cukup untuk menjalani kehidupan hari ini. Berapa penjualan hari ini? Apa yang harus dimasak untuk Ping Er malam ini? Dan apakah uang nafkah anak Chen Junsheng sudah sampai? Apa yang harus saya beli setelah uangnya datang? itu karena kamu belum bertemu. Kamu akan tahu kalau sudah bertemu. Dah Ping Er. Selamat bersenang-senang. Iya. Hati-hati ya. Aku akan mengikat sabuk pengamanmu. Halo, apakah Mama ada di rumah? Kalau begitu aku akan datang. Chen Shuo, kakimu belum sembuh. Jangan bawa terlalu banyak barang. Aku datang untuk menjengukmu. Tapi sekarang malah kamu yang melayani aku. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Haha. Aku biasanya sangat suka memasak. Seperti mencuci piring dan membersihkan rumah. Tapi biasanya aku sendirian. Jadi tidak ada kesempatan.
Tapi hari ini kamu ada di sini, dan kamu membiarkan aku untuk memuaskan seleraku. Tunggu sebentar. Oh, aku benar-benar tidak menyangka. Kamu begitu aktif di luar, tapi begitu handal di rumah. Ayo. Ayo minum air. Ya, semua itu terpaksa karena hidup. Dulu waktu masih muda. Aku membesarkan 2 anak perempuan sendirian. Waktu itu sangat sulit. Aku harus melakukan semuanya sendiri. Tapi sekarang lebih baik, anak-anakku sudah besar, dan aku tidak perlu khawatir lagi. Tapi aku sering sendirian. Aku merasa kesepian dan hampa. Ya. Aku bisa mengerti. Aku juga punya 2 anak laki-laki di Amerika. Aku benar-benar bisa merasakan apa yang kamu katakan. Benar kan? Ya, Mama. Oh, ada tamu di rumah. Kamu tidak memberitahuku. Oh, warga sekota. Silakan duduk. Duduk. Jingjing, biar aku perkenalkan kamu. Ini putri sulungku Luo Zijin. Halo Jingjing. Ini Paman Cui yang sering aku ceritakan. Oh, Paman Cui. Aku sudah banyak mendengarkan selamat datang. Ya, kamu yang memasak makanannya. Ya, kamu tinggal dan makan. Dan ngobrol baik-baik dengan Paman Cui. Oke, Cui. Kamu duduk, aku segera kembali. oke. Duduk. Zijun, kamu sangat beruntung. Punya ibu yang baik yang bisa melakukan segalanya. Dan ibu yang berbudi luhur. Kamu benar sekali. Paman Cui, kamu punya pandangan yang baik. Oh, Jingjing. Ayo bantu aku. Aku akan membantu ibuku. Oh, bukannya kamu biasanya benci memasak dan mencuci piring? Tiba-tiba aku suka sekarang. Tidak. Kamu pikir aku bodoh? Tidak bisakah kamu melihatnya? Kenapa kamu begitu peduli? Itu tidak mengeluarkan uangmu. Ibu memohon padamu. Tolong bantu aku membuat kesan yang baik. Katakan sesuatu yang baik. Ketika kamu dan Paman Cui sedang akur, aku akan memintanya memperkenalkanmu pada seorang pemuda. Perantau Guigu. Dia tidak punya hobi ini. Sifat untuk dirimu sendiri. Oke. Ziking sudah memberitahuku. Apa yang Ziking katakan tentang Lao Jin? Hei. Dengarkan aku, Jin. Meskipun kondisi Jin bukan yang terbaik, tapi dia memperlakukanmu dengan baik. Kedua, dia juga bisa memenuhi kebutuhan hidupmu yang paling mendasar. Jadi berdasarkan 2 hal ini, aku pikir dia bisa jadi pilihan. Kamu bisa maju atau mundur. Paman Cui. Apakah ibuku memberitahumu bahwa buku favoritnya adalah seni perang? Seni perang. Hahaha, itu. Jangan dengarkan omong kosongnya. Ya, aku memang suka membaca buku. Tapi bukan hanya seni perang. Aku suka membaca segala macam buku bukan ringan. Hahaha. Aku akan menelepon Luo Zijun dan melihat apakah dia mau datang makan malam. Baiklah. Hahaha, Ning minum air dulu. Aku akan segera ke sana, hahaha. Aku minta maaf padamu. Ini salahku. Aku sedikit pemarah hari ini. Tapi itu karena kamu tidak bekerja sama denganku, benar kan? Bukankah kita harus pulang lebih awal? Hujan masih deras di luar. Kamu basah kuyup karena hujan dan menolak mandi. Kalau kamu sakit pilek, kamu tidak bisa sekolah selama beberapa hari. Suhu air di kamar mandi kita panas dan dingin. Itu sebabnya kamu sakit pilek. Punya ayah tidak. Bulan depan aku akan beli pemanas air yang lebih baik. Nenek juga akan membuat jus untukku. Tapi kamu tidak. Aku tidak menolak. Tentu saja makan buah segar lebih baik daripada minum jus. Itu bergizi. Tapi jus itu enak. Danaya tidak perlu berdesakan di bus atau kereta bawah tanah. Kamu hanya perlu sabar dan bertahan. Tapi Bu, ini awalnya rumah kita. Ini tempat kita tinggal. Mari saya beri contoh. Ini seperti kamu tidak sengaja kehilangan sesuatu. Tapi ada orang lain yang mengambilnya dan menolak untuk mengembalikannya. Ketika kamu memintanya kembali, dia bilang itu salahmu karena kehilangan. Apa yang harus kita lakukan?
Kita hanya bisa bekerja keras untuk mendapatkan lebih banyak uang, untuk membeli yang lebih baik, dan mengingatkan diri sendiri untuk tidak kehilangan lagi lain kali. Benar kan? Apakah lebih baik bertemu orang ini atau melewatkannya? Tidak masalah. Dan bahkan siapa orang ini tidak penting. Yang penting adalah, saya akan mulai menerima orang lain. Cerita tentang saya dan kamu. Selesai mulai sekarang. Yang disebut berbalik adalah pantai. Seharusnya seperti ini. 10 tahunmu juga 10 tahun saya. Selamat tinggal. Selamat tinggal. Hahaha. Luo Zijun. Halo Luo Zijun. Saya Jin Wan Kuan dari Departemen Penjualan Mal. Anda mungkin tidak mengenal saya, tapi saya mengenal Anda. Anda tidak bisa mendapatkan taksi di jalan ini kan? Apakah Anda akan bekerja naik mobil saya? Tidak. Saya akan naik taksi. Tidak, terima kasih. Tidak ada taksi di jalan ini. Saya tahu. Saya melewati jalan ini setiap hari. Maaf merepotkan Anda. Tidak apa-apa. Saya juga akan bekerja. Ayo pergi. Apakah Anda sedang dalam perjalanan? Saya sedang dalam perjalanan. Terima kasih. Maaf merepotkan Anda. Mobilnya agak berantakan. Terima kasih atas kerepotannya. Oh, sama-sama. Saya melewati jalan ini setiap hari. Silakan. Tidak, maksudku. Aku tidak menyangka hari ini lalu lintasnya begitu padat. Apakah kamu tinggal di sekitar sini? Ya, aku tinggal di belakang sini. Aku pernah melihatmu. Aku pernah melihatmu menunggu bus di sini. Aku tidak punya keberanian untuk menyapamu. Anakku bersekolah di sini. Aku mengantarnya ke sini setiap hari, lalu naik bus untuk pergi bekerja. Oh, kalau begitu kita benar-benar searah. Kamu bisa naik mobilku mulai sekarang. Tidak Sarah, tidak. Hanya saja hari ini sangat macet. Biasanya tidak seperti ini. Aku bisa naik bus tepat waktu. Sebenarnya aku menyetir sendirian. Sama saja untuk kalian berdua. Kita bisa ngobrol di mobil kan? Kamu tidak perlu berdesak-desakan di bus. Ini situasi yang saling menguntungkan. Tidak merepotkan. Selain itu sulit parkir di gerbang sekolah. Menunggu seperti ini tidak mudah jika polisi lalu lintas datang. Jika bertemu naik saja. Sama-sama. Gratis jadi naik saja. Hahaha. Macet lagi. Ya. Halo, pesananmu sudah siap. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Permisi. Apakah Bapak Jin Wan Kuan ada di sini? Oh, tunggu sebentar. Lau Jin ada yang mencari kamu. Oh, siapa? Hei Xiaolu. Kenapa kamu di sini? Masuk dan duduklah.
Tidak, aku tidak akan masuk. Aku harus kembali bekerja. Aku naik mobilmu pagi ini, lalu membeli beberapa camilan. Kamu bisa membaginya dengan rekan-rekanmu. Ini cuma tumpangan. Nggak perlu terlalu sopan sama rekan kerja. Enggak. Kalau nanti kamu lapar, makan aja buat camilan sore. Kamu bisa cek sendiri. Aku duluan ya. Dah. Oh, makasih. Lau Jin ini Luo Zijun. Luo Zijun lagi nunggu bis setelah antar anaknya. Dan lagi macet. Aku bilang dia bisa nebeng mobilku bareng. Kita sama-sama punya anak. Mau bilang apa lagi? Ada apa sih punya anak? Susah loh ngurus anak sendirian. Pasti kamu suka sama dia. Maksud kamu apa? Menurutku dia orangnya baik. Pasti kamu tertarik sama tampangnya yang ganteng. Memang dia ganteng. Tapi dia orangnya baik. Jin. Kamu nggak bisa tahu isi hati orang. Kamu itu orangnya jujur. Harus hati-hati sama cewek. Makasih Lau Liu. Cepetan tutup mulut dia. Oke, kita bagi-bagiin aja ke semua orang. Makasih Jin. Kasih aku sepotong. Oke. Tutup mulut kamu. Xiao Luo kebetulan banget. Kamu pulang kerja? Iya. Aku anterin. Nggak usah. Aku nggak buru-buru, kamu duluan aja. Lagi macet nih. Kamu jemput anak? Iya. Mending jemput lebih awal, biar anaknya nggak lama nunggu. Enggak. Enggak usah sungkan. Ya aku benar-benar minta maaf. Lagi pula, jangan pedulikan mobilku yang sudah tua. Terima kasih. Jangan terlalu sopan. Baiklah. Begitu praktis kan? Apa kamu nggak ada kerjaan nanti? Enggak apa-apa. Nggak bakal mengganggu waktumu. Enggak masalah. Xiao Luo, kamu bisa pakai mobilku untuk pergi dan pulang kerja. Aku yang akan bawa kue. Jangan terlalu sopan di masa depan. Aku nggak bisa pakai mobil kamu secara gratis. Aku tetap menyetir jarak yang sama baik kamu naik mobilku atau tidak. Aku akan tetap nyetir kalau kamu nggak ikut. Sayang sekali kalau nggak memanfaatkan tumpangan ini. Gimana kalau begini? Ya udah, kamu bisa bagi sedikit biaya bensin sama parkir dan juga biaya parkir. Dengan begitu aku bakal merasa lebih baik. Dengan cara ini kamu bisa hemat uang dan itu praktis buat aku. Ini baik untuk kita berdua, oke? Bicara soal uang memang membosankan. Aku kan bukan supir taksi, hahaha. Kalau begitu aku nggak bisa pakai mobilmu. Kamu. Kamu traktir aku makan malam. Oke, sekarang kita impas. Oke. Jangan nolak. Pakai mobilku. Udah dipiriskan. Terima kasih. Yah, besok. Bakal ku jemput kamu di gerbang sekolah besok. Baiklah. Perhati-hatilah. Sampai jumpa. Wah, Li Rui. Sekarang kamu sudah lengkap seperti bankir investasi. Bukan. Aku dengar kamu sudah jadi pemimpin di industri ini. Jadi aku harus sesuaikan dengan spesifikasi kamu. Ini acara reuni kelas. Nggak masalah lain, kali aku bakal sesuaikan spesifikasi reuni kelas kamu. Hahaha. Sudah hampir waktunya. Ayo pergi. Ayo pergi. Terima kasih. Aku akan melakukannya sendiri. Hey Richard, hi Kellen.
APA kabar. Temannya baik-baik saja. Apa yang kamu lakukan di sini? Temanku Tony. Hai. Oke, selamat menikmati makanannya. Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa lagi. Kamu baru saja kembali dari luar negeri. Bagaimana kamu kenal Mener di sini? Oh, Max dan Kevin. Kami saling kenal ketika kami di Amerika. Dia baru saja dipindahkan kembali. Kenapa kamu kembali padahal kamu sukses di Amerika? Untukmu. Kalau kamu tidak percaya padaku, anggap saja ini untuk karirku sendiri. Kamu tahu ketika aku baru lulus dari Princeton, aku mengerjakan proyek dengan beberapa teman sekelas. Awalnya sangat buruk. Kami pergi berbicara dengan investor Ventura satu persatu. Kami ditolak berkali-kali. Jadi, yang paling tidak aku sukai adalah ditolak oleh orang lain. Untungnya kerja keras membuahkan hasil. Akhirnya sebuah perusahaan berinvestasi puluhan juta dolar di perusahaan kami. Nah, sekarang perusahaanku sudah berada di jalur yang benar. Jadi kali ini aku kembali. Aku berencana melakukan sesuatu yang menurutku lebih bermakna. Lama tidak berjumpa. Kau masih sekeras kepala dulu. Haha, kamu ambisius. Jangan kira aku workaholic. Aku menghabiskan sekitar sepertiga waktuku untuk traveling setiap tahun. Jadi aku sangat pandai menyelam. Dan ski aku sangat ahli dalam hal itu. Aku ingin menghasilkan uang dari seluruh dunia. Dan menikmati keindahan dunia. Ini mungkin perbedaan antara aku dan orang lain. Haha. Majalah seharusnya mewawancaraimu dan menjadikanmu panutan seumur hidup. Kamu benar-benar menebaknya. Bulan lalu di Paris. Saya baru saja melakukan wawancara dengan sebuah majalah. Hahaha. Saya pergi ke Paris sekitar 7 atau 8 kali setahun. Sejujurnya, saya tidak bisa tersesat, bahkan dengan mata tertutup di Paris. Yah. Ketika saya pergi ke Paris bulan lalu, saya membeli hadiah untukmu. Ini bukan sesuatu yang mahal. Hanya untuk menunjukkan apresiasi saya. Hadiah kecil ini benar-benar terlalu berharga. Kita tidak perlu terlalu sopan satu sama lain. Li Rui, kamu bisa membawanya kembali. Saya pasti tidak akan menerimanya. Kita sudah lama tidak bertemu. Simpanlah dan berikan kepada orang yang membutuhkannya. Kita sudah lama tidak bertemu. Jangan terlalu sopan padaku. Saya benar-benar tidak sedang bersikap sopan. Saya benar-benar tidak membutuhkannya. Cukup bagi kita untuk mengobrol sebagai teman sekelas lama. Hanya mengobrol dan menyambung kembali sudah terasa hebat. Tidak perlu menggunakan barang mahal seperti ini untuk menghias. Kamu lupa apa yang saya katakan padamu. Saya tidak suka ditolak oleh orang lain. Kemudian saya berkata, bukankah kamu pernah ada di majalah? Kamu memiliki kualitas hidup yang sangat tinggi, dan tidak ada yang mewawancarai kamu. Kemudian dia berkata kita memiliki pemahaman yang hebat. Ketika saya berada di Prancis, sebuah majalah benar-benar mewawancarai saya. Saya merinding di seluruh tubuh. Dan kemudian dia mengeluarkan hadiah dan berkata, ini adalah gelang Cartier yang saya bawa dari Prancis. Sebuah gelang Cartier. Yah, ahaha. Dan dia berkata dengan tegas bahwa, kamu harus menerimanya. Saya benci ketika orang menolak saya. Hahaha. Biar saya katakan. Bukankah dia selalu cengtonganian MU? Apakah dia tidak seperti ini sebelumnya? Saya tidak melihat bahwa dia memiliki potensi seperti itu sebelumnya. Ya? Bagaimana dengan gelang itu? Kamu sudah mengembalikannya kepadanya. Tentu saja aku tidak bisa menerimanya. Itu bernilai puluhan ribu yuan. Sekarang ini sangat populer. Banyak orang memakainya. Aku tidak berani menerimanya. Orang yang memberimu hadiah puluhan ribu yuan saat pertama kali bertemu. Tidak selevel denganku. Aku benar-benar tidak berani menerimanya. Kita tidak selevel. Siapa yang selevel denganmu? Orang seperti ini. Mereka sukses dalam karir dan bisa menghasilkan uang. Dan mau mengeluarkan uang untukmu. Mereka membelikanmu Cartier begitu bertemu. Kalau aku punya salah satu dari ini, aku akan mati tanpa penyesalan. Anjing, aku tidak sedang membicarakanmu. Kamu sudah melihat terlalu banyak hal bagus. Dan kamu bingung. Tidak bisakah kamu melihat siapa yang selevel dengannya? Li Rui menghabiskan puluhan ribu yuan untuk sebuah gelang. Untuk menyenangkannya, itu membosankan. Hihan menghabiskan puluhan ribu yuan untuk membeli ikan dan memotong 2 iris untuk dimakan di restoran Jepang. Itu disebut berkelas. Tapi Nona Tang, di dunia ini, untuk menemukan orang kedua seperti Hihan, dan begitu menggemparkan, dan orang aneh yang menggemparkan, masih unik. Haha. Bukan hanya membeli ikan dan memakannya dengan puluhan ribu. Setelah makan, bisakah kamu hidup selamanya? Siapa yang tidak waras? Hei, puluhan ribu yuan, bukan beberapa yuan. Itu hilang setelah dimakan.
Tahukah kamu, sekarang kamu bisa membeli mobil bagus dengan puluhan ribu yuan. Dan biar aku beritahu kamu. Oke, berhenti bicara. Setiap orang punya nilai yang berbeda. Seperti apa yang kamu suka. Contohnya kamu datang terlambat ke sini. Dan pangsit untuk keponakanmu. Dan bekukan di kulkas. Menurut pendapatku, aku akan beli yang beku dari supermarket saja. Yang buatan sendiri lebih enak. Yang di supermarket mahal dan tidak enak. Ngomong-ngomong, apa pria itu namanya Lao Jin? Kenapa tidak aku bawa sekitar 30 pangsit untukmu? Kenapa aku harus memberinya pangsit? Dia adalah hadiah dari Tuhan. Jangan lewatkan pria baik seperti itu. Kamu akan menyesal jika melewatkannya. Aku seorang ninfomania. Aku cuma nebeng dengannya. Itu cuma berarti dia orang baik. Bukan berarti dia lajang. Dia cerai dan mencari pernikahan kedua, oke? Dia punya istri. Dia gila. Yang mengantarmu pulang pergi kerja setiap hari. 30 atau 50 yuan. Stop. Apa kamu mau menikah dengannya hanya karena dia baik? Menikah itu tidak seperti membeli kulkas. Tenang dan hemat energi. Dengan ruang besar kamu bisa bawa pulang. Bukan membeli tapi memenangkan. Kalau kamu benar-benar menang kulkas kamu tidak mau. Tidak membawanya itu bodoh. Kamu takut putus asa setelah bercerai. Takut tidak ada pria yang mau padamu. Dan takut kesepian seumur hidupnya. Luo Zijun, kalau kamu benar-benar cocok dengan Lao Jin ini aku yakin kamu akan menyesal dalam 3 bulan. Zisun. Kalau aku kalah aku akan memberimu gelang Cartier. Oh. Kamu bilang begitu. Kakak kamu dengar apa yang dia katakan? Kamu tunggu. Pasti lebih baik dari 3 bulan. Hahaha. Cuma tertawa. Hahaha. Seberapa bahagia pun kamu tidak akan bertahan 3 bulan. Aku mau mandi. Aku akan menginap di sini hari ini. Zikun, kamu mau menginap di sini juga? Oh tidak. Aku harus membuat sarapan untuk adikku. Dan Bai Guang untuk sarapan. Siapa Bai Guang? Dia tidak bekerja dan tidak menghasilkan uang. Kenapa dia tidak tinggal di rumah untuk melayanimu? Aku benar-benar penasaran kamu bisa bertahan selama ini. Bagaimana bisa ada hal seperti itu di dunia ini? Apa dia tampan? Atau dia punya kemampuan khusus? Ayolah, berhenti bercanda. Kamu mandi dulu. Kita berdua, kita tidak bisa saling mengerti. Tapi aku bukan satu-satunya yang seperti ini. Pokoknya jalani saja. Kamu tidak akan mengerti. Kamu akan mengerti. Zijun, aku sudah di gerbang kompleks. Kamu tidak buru-buru. Zijun, aku sudah di gerbang kompleks. Kamu tidak buru-buru. Siapa? Lao Jin. Bagaimana dia tahu kamu tinggal di sini? Aku bilang padanya kemarin. Ya ampun, aku ketahuan. Setiap hari saat aku pergi kerja, aku akan dijemput mobil khusus. Kamu pikir aku harus kasih dia uang bensin? Orang-orang kasih sopir uang bensin saat nebeng mobil. Bodoh, kamu pikir mereka mau uangmu? Yang mereka mau adalah dirimu, ngerti? Hei, jangan lupa baksonya. Kalau tidak kamu akan kehilangan gelang Cartiermu. Kamu akan menyalahkanku. Hei Xiaoluo. Ping Er. Paman, selamat pagi. Hei haha. Ini sahabatku Tang Jing. Oh halo. Aku Jin. Jin dari Huang Jinwan Sliang. Kemarin aku dengar kamu tinggal di kompleks ini. Aku pikir. Jadi aku bawa mobil ke gerbang. Agar kamu tidak perlu naik kereta. Oh terima kasih. Ayo masuk ke mobil. Mari kita naik mobil bersama. Oh tidak. Kamu duluan saja. Saya punya mobil dan akan menyetir sendiri. Oh oke. Oke, kami duluan. Zijun UM. Apa pekerjaan temanmu Nona Tang? Perusahaan konsultan. Perusahaan konsultan. Oh begitu. Konsultan Macam APA? Kamu sangat kaya dan menyetir BMW. Bukan jenis konsultan yang biasa kita bicarakan. Pokoknya jenis itu. Di perusahaan asing ternama.
di Lujia Zui, di area kantor mewah ini. Oh. Bagaimana kamu bertemu dengannya? Teman sekelas kuliah. Oh, teman sekelas kuliah. Kamu bisa menjaga persahabatan begitu lama. Sungguh tidak mudah. Saya pikir temanmu sangat tinggi. Oh, saya benar-benar sedikit gugup. Sebagai orang biasa seperti kita bahkan tidak bisa berhubungan dengan kelas elit ini. Haha. Saya terlalu banyak bicara lagi pula dia temanmu. Tidak. Tidak pantas bagi saya untuk mengatakan itu. Saya tahu itu sendiri. Ada jarak yang besar antara saya dan dia. Tidak saya. Saya tidak bermaksud begitu. Hei, sudah sarapan? Saya membeli beberapa barang. Mari lihat apakah ada yang bisa dimakan Ping Er. Kami semua sudah makan. Ping Er ate susu. Kamu bisa meminumnya. Ya, minum lebih banyak. Baik untuk kesehatanmu. Iya. Saya akan membawanya ke sekolah untuk diminum. Oke. Ambil semuanya. Serius kan? Ayo. Hahaha, Kenapa kamu tersenyum padaku? aku senang untukmu. Kamu bilang kamu sudah bercerai dan membesarkan anak sendirian. Akhirnya ada yang akan menjemput dan mengantarmu pulang. Oh, itu cuma sejalan. Semuanya dimulai dari sejalan. Aku cewek murni di usia 20-an. Aku sudah bekerja di sini selama 2 tahun, tapi tak ada yang bilang, oh ada yang akan menjemput dan mengantarku. Aku pindah. Hahaha. Kamu datang agak terlambat. Tapi kita semua tahu bahwa manajer departemen penerimaan Jin adalah pria baik yang dihormati. Kamu lihat kita suka makan makanan pedas saat makan di luar. Sekali aku sakit perut setelah makan. Jin bahkan menyiapkan obat perut. Takut perut kita tidak nyaman. Sungguh perhatian. Haha, kamu tahu sesuatu tentang masa lalunya? Aku bahkan tidak tahu apakah dia sudah menikah. Punya anak. Dia bercerai. Istrinya meninggalkannya saat hamil 3 bulan. Dia bahkan tidak mau anaknya. Jin memintanya untuk melahirkan anak itu dan melakukan apapun yang dia inginkan. Tapi istrinya menolak. Oh ya ampun. Lau Jin punya 2 rumah. Setelah bercerai, dia memberikan 1 rumah untuk mantan istrinya dan pria yang kemudian dinikahinya. Yah, sepertinya. Setiap orang punya sejarah sedih di hati mereka. Jadi dia orang baik. Dan punya hati yang baik. Ada orang yang ingin bersamanya. Tapi dia tidak menyukai mereka. Dan dia tidak menyukai mereka. Dan dia tidak akan ambigu memanfaatkan orang lain. Dia seorang pria sejati. Aku akan pergi kerja sekarang. Hei, Di mana Heha? di kantor. Dia memintamu untuk menungguku di pintu. Tidak, aku hanya ingin berbicara denganmu. Tanya. Ketika Zijun menjemput Ping Er dariku di akhir pekan. Orang tuaku bilang mereka sepertinya sedikit berselisih. Aku tidak tahu apakah dia mengatakan sesuatu padamu. Aku tidak mengira dia tidak bahagia. Sekarang dia punya beberapa pengalaman dan tips. Dia seharusnya lebih nyaman. Jangan berpikir bahwa kamu meninggalkannya. Hidupnya akan gelap mulai sekarang. Seseorang akan secara alami memperlakukannya seperti harta. Ini yang Chen Xin ajarkan padaku. Untuk pria dan wanita di daerah yang berbeda, dan kelompok usia yang berbeda dari pria dan wanita, memiliki preferensi yang berbeda dalam rasa. Tapi kamu melewatkan 1 poin, yaitu pekerjaan. Sebenarnya kita kasih mentera tidak lagi untuk meletakkan dasar. Tapi untuk bersantai, maka kesempatan praktis sangat penting. Di rumah, di kantor, atau di luar ruangan. Apa yang kamu tertawakan? Aku tertawa dengan efisiensimu. Chen Junsheng menyelesaikan PPT larut malam kemarin. Kamu datang padaku pagi-pagi untuk meminta rasa bersalah. Di mana Chen Junsheng? Kenapa kamu tidak masuk? Dia ketakutan pergi. Dia harus cepat beradaptasi dengan operasi berkecepatan tinggi dari kerjasama BNT kita.
Bukankah kamu kencan tadi malam? Ya. Kamu bisa menyeimbangkan pekerjaan dan kencan. Bagaimana dengan lulusan Princeton? Itu hebat. Dia terlihat seperti orang yang sangat sukses. Tentu saja yang paling penting adalah dia sederhana dan jujur. Kami adalah teman sekelas, jadi kami secara alami memiliki banyak topik untuk dibicarakan. Kedengarannya bagus. Aku akan tunjukkan padamu ketika ada kesempatan. Tinjau. Apa identitasmu? Aku sangat cerewet. Saya pasti akan mengatakan sesuatu yang buruk tentang dia. Saya akan mencari-cari kesalahannya. Untuk menghindari mempermalukanmu, sepertinya lebih baik tidak. Lagi pula dia adalah mahasiswa terbaik dari Princeton. Mungkin tidak menyukaiku. Kamu memiliki kecerdasan emosional yang lebih tinggi. Jika menurutmu ini baik, dan kamu merasa bisa bahagia dengan orang ini dalam jangka panjang, maka ini baik. Dalam kehidupan cinta, ini tidak seperti membeli pakaian atau sepatu. Dan kamu tidak perlu bertanya kepada orang lain, apakah ini terlihat bagus kan? Apa ini? Kamu menemukan masalahnya semalam. Dan kami memperbaiki masalahnya semalam. Ketika saya mengirimkannya kepadamu semalam, saya juga mengirimkannya ke Hihan. Dia menelepon saya dan meminta saya datang ke perusahaan segera. Kami bekerja bersama sampai 1 jam yang lalu. Untuk mengejar efisiensi kerja BNT. Dan tidak diremehkan oleh Nona Tang. Kami harus menjadi yang pertama. Dan memberikan segalanya. Saya tidak menyangka Hihan akan menelepon saya di tengah malam. Secara logis, ini adalah pekerjaan saya. Dia telah bekerja lembur tanpa tidur. Saya harus melakukan lebih banyak. Saya akan membawanya pulang untuk dibaca, dan saya akan memberikan umpan balik setelah membacanya. Saya selalu siap. Kamu benar-benar membuat saya terkesan. Saya harap kamu tidak akan bermalas-malasan di masa depan. Saya selalu siap. Kalau begitu saya akan keluar dulu. Junceng perusahaan sedang mengadakan acara. Ada begitu banyak mainan yang tersisa. Biarkan anak-anak datang dan memilih beberapa mainan yang mereka sukai. Keduanya adalah anak laki-laki. Mereka pasti akan menyukai hal-hal ini. Oke, saya akan menjemput Jiasin besok untuk memilih. Mungkin tidak bisa hari ini. Ping Er akan datang padaku akhir pekan ini. Lagi pula ibunya belum memutuskan apakah akan membiarkannya datang. Kamu bisa menjemputnya setelah pulang kerja. Bagaimanapun kamu harus menunggu umpan balik Tang Jing di sini. Antar dia pulang di malam hari. Sebenarnya aku pikir, dibandingkan dengan anaknya Lin Lin, Ping Er mungkin lebih membutuhkan mainan ini. Atau dia butuh kamu untuk membawanya ke sini, dan memilih mainan yang dia suka bersamamu. Aku mengerti. Tapi aku ada rapat jam 4.30 hari ini. Kita akan selesai pukul 8 atau 9 malam. Bagaimana kalau begini? Jika memungkinkan, aku akan pergi membantu kamu menjemput anakmu. Kamu bisa menemaninya memilih. Lalu aku akan membawanya kembali. Itu bagus sekali. Aku akan menghubungi Zijun. Terima kasih. Kamu ingin menurunkan berat badan lagi? Kamu lembur setiap hari. Jam berapa setelah makan malam? Minum Yakult untuk menghilangkan minyak. Kalau tidak, semua lemak akan menumpuk di tubuhmu. Baiklah. Lau Jin, akhir-akhir ini aku selalu menggunakan mobilmu. Teman-teman kerjaku di mall sudah melihatnya, dan mereka pasti bergosip. Biar saja mereka bicara. Jangan berhenti menggunakan mobilmu karena itu. Kita melakukan ini secara terbuka. Aku takut dengan APA ini bukan tindakan ilegal. Bukan, aku merasa seperti sedang memanfaatkanmu dan menyusahkanmu. Itu tidak baik. Hei, turun dulu. Aku ada sesuatu untuk dikatakan padamu. Oke, Ping An, tunggu sebentar.
Sebentar. Hei. Xiao Jie. Aku tahu apa yang semua orang katakan. Sebenarnya ketika mereka bertanya padaku, aku langsung memberitahunya. Aku suka kamu. Aku tidak merasa ada yang salah dengan mengakuinya. Sebenarnya aku sudah memperhatikanmu saat pertama kali datang ke toko. Semua orang tahu bahwa aku bercerai beberapa tahun lalu. Aku belum pernah berpikir untuk menikah lagi. Itu karena teman-temanku juga memperkenalkanku. Aku juga bertemu beberapa orang yang cocok bermain denganku. Tapi aku tidak pernah memutuskan untuk menikah lagi. Sejak aku bertemu denganmu. Dari pertama kali aku melihatmu, meskipun kita tidak saling mengenal, aku merasa kamu berbeda dari mereka. Aku harap aku mengatakan itu. Aku tidak menakutimu kan? Aku tahu kamu baru saja bercerai. Dan mungkin kamu belum siap untuk menemukan orang lain. Tapi dengan cara ini, aku hanya mengantri duluan. Aku bahkan tidak tahu harus berkata apa. Jika kamu ingin menemukan orang baik untuk hidup bersama, kamu bisa mengujiku. Untuk melihat apakah aku cukup pintar. Terima kasih Lao Jin. Terima kasih karena sangat menghargaiku. Aku lebih dari itu. Ini perasaanku yang sebenarnya. Jangan merasa tertekan. Kamu tidak harus langsung menjawab. Kamu sebaiknya naik mobilku. Kamu tetap naik mobilku. Aku pasti akan menjemputmu jam 12 setiap hari. Jika suatu hari ada orang yang mau menjemputmu, dan kamu mau membiarkan orang lain menjemputmu, maka aku akan pergi. Terima kasih Jin. Sampai jumpa besok. Sampai jumpa besok. Ping Er sudah sampai di rumah turun dari mobil. Oke. Selamat tinggal Paman Jin. Selamat tinggal Paman Jin. Selamat tinggal. Paman Yan. Chen Junsheng, bukankah kamu bilang akan menjemput Ping Er jam 6? Ya, tapi aku ingin menjemputnya lebih awal. Agar Ping Er bisa memilih mainan favoritnya. Tapi aku tidak menyangka kolegaku. Kenapa kamu memerah? Kamu sekarang jomblo. Meskipun kamu sudah bercerai dan punya anak, akan tetap ada berbagai macam pria yang akan mengejarmu karena berbagai alasan. Ini hal yang normal. Tapi dibandingkan dengan cinta pertama dan pernikahanmu, kali ini kamu seharusnya lebih mengenal dirimu sendiri. Orang yang ingin kamu kencani, seperti apa dia? Cara dia hidup sekarang akan menjadi hidupmu di masa depan. Pada dasarnya, Aku tidak tahu seperti apa hidupku di masa depan. Energiku hanya cukup untuk hidup hari ini. Berapa penjualan hari ini? Apa yang harus dimasak untuk Ping Er malam ini? Dan apakah tunjangan anak Chen Junsheng sudah datang? Apa yang harus aku beli setelah uangnya datang? itu karena kamu belum bertemu. Kamu akan tahu saat bertemu, Ping Er. Bersenang-senanglah. Iya. Hati-hati. Biarkan aku mengencangkan sabuk pengamanmu. Halo, apakah ibu ada di rumah? Maka aku akan datang. Chen Shuo, kakimu tidak baik. Jangan membawa banyak barang. Aku datang untuk melihatmu. Tapi sekarang kamu melayaniku. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Haha. Aku biasanya sangat suka memasak. Seperti mencuci piring dan melakukan pekerjaan rumah. Tapi biasanya aku sendirian. Jadi aku tidak punya kesempatan.
Tapi hari ini kamu di sini. Dan kamu membiarkan aku. Untuk memuaskan seleraku. Tunggu sebentar. Oh, aku benar-benar tidak menyangka. Kamu begitu aktif di luar, tapi begitu mampu di rumah. Ayo. Datang dan minum air. Ya, semuanya dipaksa oleh kehidupan. Saat aku masih muda. Aku membesarkan 2 putri sendirian. Itu masa yang sulit. Aku harus melakukan semuanya sendiri. Tapi sekarang lebih baik. Putriku sudah dewasa. Dan aku tidak perlu khawatir tentang mereka. Tapi aku sering ditinggal sendirian. Aku merasa kesepian dan hampa. Ya. Aku bisa mengerti. Aku juga punya 2 anak laki-laki di Amerika. Aku benar-benar bisa merasakan apa yang kamu katakan. Benar kan? Ya. Ibu. Oh, ada tamu di rumah. Kamu tidak memberitahuku. Oh, saudara sebangsa. Silakan duduk. Duduk. Jingjing, izinkan aku memperkenalkanmu. Ini putri sulungku Luo Zijin. Halo Jingjing. Ini Paman Cui yang sering aku ceritakan. Oh, Paman Cui. Aku sudah sering mendengar tentang selamat datang. Ya, kamu yang memasak makanannya. Ya, kamu tetap di sini dan makan. Dan ngobrol baik-baik dengan Paman Cui. Oke, Paman Cui. Kamu duduk, aku akan segera kembali. Oke. Duduk. Hei. Zijun. Kamu sangat beruntung. Mempunyai ibu yang baik yang bisa melakukan segalanya. Dan ibu yang berbudi luhur. Kamu benar sekali. Paman Cui, kamu punya mata yang tajam. Jingjing. Ayo bantu aku. Aku akan membantu ibuku. Oh, biasanya kamu tidak suka memasak dan mencuci piring kan? Dan mencuci piring? Sekarang tiba-tiba aku menyukainya. Tidak. Kamu pikir aku bodoh? Tidak bisakah kamu melihatnya? Mengapa kamu begitu peduli? Itu tidak mengeluarkan uangmu. Ibu memohon padamu. Tolong bantu aku membuat kesan yang baik. Katakan sesuatu yang baik. Ketika kamu dan Paman Cui akur, aku akan minta dia memperkenalkanmu ke seorang pemuda. Perantau Guigu. Dia tidak punya hobi ini. Simpan saja untuk dirimu sendiri. Oke. Ziking sudah bilang padaku. Apa yang Ziking bilang tentang Lao Jin? Hei. Dengarkan aku, Jin. Meskipun kondisi Jin bukan yang terbaik, tapi dia memperlakukanmu dengan baik. Kedua, dia juga bisa memenuhi kebutuhan hidup dasar kamu. Jadi berdasarkan 2 hal ini, Aku pikir dia bisa jadi alternatif. Not Keledai Kari Kuda. kau bisa maju atau mundur. Paman Cui. Apa ibuku bilang padamu bahwa buku favoritnya adalah The Art of War? The Art of War. Hahaha, itu. Jangan dengarkan omongannya. Ya, aku memang suka membaca buku. Tapi bukan Kuma The Art of War. Aku suka membaca berbagai macam buku. Hahaha. Aku akan telepon Luo Zijun. Lihat dia mau datang makan malam nggak? Oke. Hahaha, Ning, kamu minum air dulu. Aku langsung ke sana, hahaha.